Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukur kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaifa halukum jami'an? Apa kabar antum semuanya di rumah? Mudah-mudahan antum selalu berada dalam kesehatan, sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita semuanya selalu berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi di channel Ma'had Rahmani Al-Islami atau channel SMPIT Ma'had Rahmani Al-Islami. Kali ini kita akan sama-sama belajar tentang pendidikan agama Islam untuk kelas 9. Bab pertama kita akan mempelajari tentang bab optimis, ikhtiar, dan tawakal. Apa itu optimis, apa itu ikhtiar, dan apa itu tawakal? Secara dasarnya optimis ialah keyakinan atau sikap yakin kita untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Kemudian ikhtiar yaitu cara untuk mendapatkannya, yaitu harus terus berusaha atau usaha. Yang tawakal ialah pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena segala sesuatu tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi langsung saja. Yang pertama yaitu optimis. Apa itu optimis? Optimis ialah sikap berharap dalam meraih sesuatu dengan penuh semangat dan keyakinan bahwa apa yang ia usahakan itu akan berhasil. Dengan arti optimis ini kita harus memiliki, kita tanam dalam jiwa kita agar supaya rasa keyakinan untuk meraih sesuatu yang kita inginkan itu terencana akan kita dapatkan. Maka harapan untuk meraih segala sesuatu dengan penuh keyakinan dan penuh semangat bahwa apa yang kita impikan itu kita akan berhasil, kita akan mendapatkannya. Maka pentingnya sikap atau sifat optimis ini ditanamkan dalam diri kita untuk meyakinkan agar kita selalu fokus dalam tujuan kita dan tidak putus asa. Kenapa? Karena Allah tidak suka kepada hambanya yang berputus asa. Kenapa? Karena rahmat Allah itu sangat luas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku, kata Allah, yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dengan arti Al-Quran ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Jangan sampai gara-gara satu tujuan kita tidak kita raih, kita berputus asa. Tidak. Kenapa? Karena kita pasti bisa dengan sifat optimis. Kita yakin akan mendapatkan impian tersebut. Maka sifat optimis ini kita harus tanamkan dalam jiwa kita untuk mendapatkan, untuk meyakini bahwasanya sesuatu yang susah pasti mudah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ma'al usri yusra." Maka kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan suatu cita-cita kita bisa diraih di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu ikhtiar. Apa sih itu ikhtiar? Ikhtiar adalah usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan terencana matang. Jadi usaha ikhtiar ini
Usaha ini harus kita laksanakan, harus kita lakukan. Sesusah apapun kita harus laksanakan. Sesusahnya hafalan, tetap kita harus menghafal. Sesusahnya belajar, tetap kita harus belajar. Sesusah-susahnya pelajaran-pelajaran yang susah, tapi tetap kita harus selalu berusaha. Kenapa? Karena harus ada, yaitu apa? Yang namanya ikhtiar, dengan sungguh-sungguh dan terencana matang. Ingat, kembali kepada optimis, kita punya cita-cita yaitu menjadi orang hebat, menjadi presiden, menjadi penghafal Quran. Maka kalaulah sudah jelas cita-cita kita digantungkan dan impian kita terlihat, maka jadikanlah langkah-langkah kita apa? Menjadi tujuan kepada cita-cita kita. Tujuan kita hafal Quran berarti setiap hari kita harus menghafal, disetorkan satu demi satu, ayat demi ayat, halaman demi halaman, lembar demi lembar, juz demi juz. Maka kita harus disetorkan. Kenapa? Karena tujuan kita satu, saya harus hafal Quran. Bahkan itu jarak jauh, bahkan kalau jarak dekatnya, hari ini saya harus apa? Mempunyai target, mempunyai optimis yang kita harus laksanakan hari itu. Contohnya, hari ini saya harus hafal 2 ayat. Berarti kita harus hafalkan dari pagi. Pantang menyerah sebelum hafal. Kalau sudah hafal, berarti kita harus nambah hafalan tersebut. Kenapa? Karena kita punya ikhtiar, punya tekad, punya keyakinan, yaitu menjadi santri penghafal Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan mimpi kita untuk kita raih melalui ikhtiar dan optimis. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura tsumma yujzahu jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha." Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Ayat yang kedua, dan sesungguhnya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepada siapa yang usaha tersebut. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan bahwasanya kepada Tuhanmu lah kesudahan segalanya. Ayat ini menerangkan bahwasanya manusia itu akan mendapatkan apa yang ia usahakan, dan usahanya akan Allah perlihatkan kelak nanti. Kemudian usahanya tersebut akan menjadi pahala balasan ya yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala untuk siapa yang berusaha melakukan usahanya untuk menuju mimpinya. Contoh, kita menghafal Al-Quran, kita harus berusaha, kita harus menghafal. Jadikanlah kesusahan menghafal kita menjadi pahala. Kenapa? Karena kita membaca Al-Quran itu menjadi pahala besar. Satu huruf ada sudah menjadi satu kebaikan. Satu huruf kita baca berapa ayat, berapa surat, bahkan berapa juz, bahkan satu Al-Quran, maka berapa pahala yang kita akan raih. Maka jadikanlah suatu kesusahan dalam menghafal ini menjadi motivasi kita, bahwasanya semakin susah berarti semakin banyak pahala kita, dan semakin banyak pahala kita semakin yakin bahwasanya hafalan kita atau tujuan kita yang kita gantungkan mimpi kita menjadi hafal Al-Quran, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kepada hafiz Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya sebagai santri Ma'had Rahmani Al-Islami, Allah mudahkan dalam menghafal Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya yaitu tawakal. Ingat, setelah kita optimis, yakin, ya, sikap yakin kita untuk mendapatkan sesuatu, kemudian dibarengi dengan ikhtiar, yaitu usaha. Jangan lupa kita harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena segalanya tidak akan terjadi kecuali dan kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Apa itu tawakal? Tawakal ialah sikap pasrah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala usaha maksimal yang telah dilakukan. Maka di sini ada garis besar, yaitu apa? Usaha maksimal yang telah dilakukan. Apabila kita optimis, telah kita yakin. Apabila kita ikhtiar, kita sudah sepenuhnya kita laksanakan untuk meraih cita-cita tersebut, maka dengan maksimal, maka kita pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala apa yang kita usahakan, segala apa yang kita gantungkan dari cita-cita kita, dimudahkan oleh Allah untuk meraih cita-cita tersebut dengan berserah diri kepada Allah. Kenapa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita dari Allah, untuk Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ali Imran ayat 159. Yang artinya, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Maka oleh karena itu ayat di sini ya menerangkan kepada kita semuanya bahwasanya kalaulah kita sudah mempunyai tekad yang kuat, kita mempunyai optimis, kita mempunyai ikhtiar yang puas, ikhtiar yang maksimal, maka kita berserahkan diri kepada Allah. Serahkan diri kepada Allah. Apapun yang terjadi itu ketentuan Allah. Taib, anak-anakku sekalian, mungkin dari Ustaz cukup sekian. Aku qouli hadza, syukran ala husni ihtimamikum. Jangan lupa share, like, and subscribe-nya di channel SMP IT Rahmaniyah. Aku qouli hadza, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.